menunggumu. Bagai tanda gesang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku, ya Yesus. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, ya Yesus, dalam roh
dan kebenaran ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, sampai selamanya. Oh, menyembahmu Tuhan, meninggikan namamu Yesus, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Oh Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidup. Sekali lagi ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku ya Yesus, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia, besar setiamu, besar setia, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Kami siap lebih lagi Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan lewat penyembahan kami, lewat pujian kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan Kau ada Tuhan dan Kau hadir Tuhan, dan Kau merasakan Tuhan apa yang kami berikan Tuhan, ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap lebih lagi Tuhan memuji-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hanya Dia Raja di atas segala raja, Yesus namanya. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Majulah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Oh, Yesus, haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Oh, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Majulah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Oh, 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 Yesus, haleluya. Kau Rajaku, Yesus, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Oh, oh, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih
lukiskan Tuhan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, ya termegah, tiada bandingannya. Oh, dekap kasih-Mu, Engkau setia, setia menjagaku. Kan ku nyatakan Yesus Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih-Mu yang Kau berikan, ya Yesus. Karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan Tuhan, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini,
kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Aku kasih kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan penuh dengan harapan. Penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu ya Yesus. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, haleluya. Makasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur sekali lagi katakan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Oh, selamanya Mari kita akan berdoa bersama-sama dengan segenap hati kita.
Bapa Surgawi, kami datang kepada Engkau. Kami akan bersekutu bersama-sama melalui ibadah online ini di rumah kami masing-masing. Namun kami percaya Tuhan, kehadiran Engkau ada di mana kami ada. Tolonglah kami Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan pada hari ini akan saya sampaikan tentang mengobarkan kuasa Roh Kudus lewat mesbah keluarga. Kita telah merayakan hari pencurahan Roh Kudus, tetapi Tuhan ingin kita tidak sekedar merayakan, namun melanjutkannya. Bagaimana caranya supaya kuasa Roh Kudus berkobar-kobar, menyala-nyala di dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain, bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Bahkan tak mustahil kuasa Tuhan akan menyertai kesaksian kita tentang kabar baik. Haleluya. Nah, karena itu mari kita lihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Mesbah keluarga bukan sesuatu yang baru, saudara yang kasih. Ya, mesbah keluarga sudah ada sejak zaman Nuh. Nuh sudah membangun mesbah keluarga bahkan sebelum air bah. Kalau kita lihat tertulis secara hurufiah, Nuh membangun mesbah keluarga itu setelah air bah surut. Tetapi kalau kita meneliti dengan sungguh-sungguh, maka kita menemukan sebuah kebenaran, mesbah keluarga itu sudah dibangun oleh Nuh bahkan sebelum air bah datang. Mari kita lihat bersama-sama, simak bersama-sama kebenaran ini. Ya. Dalam ayat 9 dikatakan Nuh sekeluarga bergaul dengan Tuhan. Nuh adalah kepala keluarga yang menjadi teladan bagi seluruh anggota keluarganya, ya. Sehingga fungsinya sebagai imam dalam keluarga diikuti oleh istri dan anak-anaknya. Saudaraku, mari kita selidiki lebih dalam akan hal ini, kebenaran ini, saudara yang kasih. Ya. Karena Nuh itu bergaul dengan Tuhan, ya, ada hubungan dengan Tuhan, ada ketaatan penuh kepada Tuhan, maka saudara yang kekasih, nilai-nilai hidupnya yang dia dapatkan dari Tuhan ditularkan kepada istri dan anak-anaknya. Dia menjadi seorang teladan dalam keluarga. Sehingga fungsinya sebagai imam, pemimpin dalam keluarga, diikuti oleh istri dan anak-anaknya. Nah, saudara, dari mana kita tahu bahwa Nuh telah membangun mesbah keluarga, bahkan sebelum air bah datang? Saudaraku, dari kekompakan mereka yang luar biasa, Nuh dikatakan bergaul dengan Tuhan. Keteladanan Nuh mentaati Tuhan menghasilkan kekompakan dalam keluarga. Dengan akal sehat kita tahu bahtera itu dibuat oleh seluruh keluarga sesuai dengan petunjuk Tuhan kepada Nuh. Kalau keluarga Nuh tidak kompak, mustahil membuat sebuah bahtera yang begitu besar di atas gunung lagi, diejek oleh orang banyak. Tetapi karena keteladan yang begitu kuat dalam diri Nuh, itu telah menyebabkan anak istrinya yakin sungguh bahwa papanya mendapat perintah dari Tuhan. Sebab itu mereka semua membackup, menolong, membantu, membuat sebuah bahtera yang besar. Nah, kekompakan ini adalah hasil daripada pergaulan Nuh dengan Tuhan. Dan tentu ketika dia bergaul dengan Tuhan, dia mengajak seluruh keluarganya, bahkan sebelum air bah datang.
Logikanya demikian, saudara yang kasih. Sebab itu Nuh dan keluarga sudah berkomitmen untuk mengasihi dan mentaati Tuhan dengan segenap hati yang bulat. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, sejak semula keluarga dirancang Tuhan bagi rencananya yang mulia. Salah satunya adalah mengobarkan Roh Kudus lewat keluarga supaya bisa membawa kabar baik ke dunia di sekitar kita, bahkan kemanapun Tuhan membawa kita. Karena itu kita akan bangkitkan terus mesbah keluarga. Matius pasal 18 ayat 19-20 berkata demikian. Ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Harusnya ayat ini, saudara yang kasih, nomor 1 diterapkan di dalam rumah tangga. Sepasang suami istri yang seiman, yang kompak, yang takut akan Tuhan. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat untuk meminta apapun juga, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Betapa dahsyatnya apabila sepasang suami istri takut akan Tuhan, kompak dengan sungguh-sungguh, doa mereka akan didengar oleh Tuhan. Ayat berikutnya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ada orang berkata begini, Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, kalau 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sekarang kita berkumpul lebih dari 2-3 orang. Saudara yang kekasih, sebetulnya ini bukan masalah jumlah, tapi bicara soal kekompakan hati. 2 orang itu bicara soal kekompakan hati. 2-3 orang itu bicara soal kekompakan hati. Sekalipun 1000 orang, kalau hati tidak kompak, perlu diragukan akan kehadiran Tuhan. Ya, karena itu sering kasih. Nomor 1, bagaimana supaya kita kompak, dimulai dari dalam keluarga. Kalau keluarga rukun, kalau keluarga kompak, maka jemaat menjadi keluarga besar yang rukun dan kompak. Ya, seperti urapan yang turun di kepala Harun, terus sampai ke janggut ke leher jubahnya. Demikian urapan Tuhan Roh Kudus akan turun dalam keluarga, bahkan dalam jemaat yang sehati. Haleluya, karena suka membangun mesbah keluarga. Bahkan setiap hari membangun mesbah keluarga. Haleluya. Sekarang mari kita melihat, saudara yang kasih, bagaimana sih pelaksanaan daripada mesbah keluarga, ya. Kita akan lihat panduan. Nah, dengan panduan ini, saudara-saudara, ya, keluarga demi keluarga di rumah masing-masing bisa mengadakan mesbah keluarga. Mari kita perhatikan panduannya. Yang pertama, mulailah mesbah keluarga dengan puji-pujian. Ya, salah seorang yang ada dalam keluarga kita, mungkin istri atau salah seorang anak, ditunjuk untuk memimpin puji-pujian. Gak usah panjang-panjang, tetapi pilih lagu-lagu yang tepat, ya, sesuai dengan topik yang akan diangkat dalam percakapan, ya. Jadi mulailah mesbah keluarga dengan puji-pujian. Syukur-syukur kalau ada yang bisa gitar, boleh lanjutkan gitar, pakai gitar, ya. Tapi bagaimana kalau tidak ada yang bisa main gitar? Nah, sekarang kan kita punya HP, ya. Tinggal buka saja YouTube yang ada lagu, pilih yang sesuai, ya. Lalu putar YouTube itu, lagu pujian dan penyembahan, dan ikuti, ya, nyanyikan bersama-sama.
sesuai dengan YouTube yang kita dengar dari HP kita. Puji Tuhan. Sederhana sekali saudara yang kasih. Ya. Nah, setelah itu lanjutkan dengan doa ucapan syukur untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Setelah menyanyikan beberapa pujian, ya, lanjutkan dengan doa ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami sekeluarga dalam keadaan sehat dan tetap diberkati oleh Engkau, ya. Ucapkan syukur dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, ya. Singkat saja doanya, tetapi dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, ya. Kemudian mulai masuk ke dalam firman Tuhan, ya. Masuk ke dalam firman Tuhan. Caranya bagaimana? Ya. Baca pengantar pembacaan firman Tuhan. Bisa secara bergiliran. Kita bisa ambil contoh tadi dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Baca ya kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Baca bergiliran. Suruh setiap orang membaca satu ayat. Mutar. Ya. Baca sama-sama biar kompak. Setelah itu ambil waktu kurang lebih 5 menit untuk merenungkan firman Tuhan. Ya. Ini perlu ada moderatornya. Moderatornya mungkin papa atau mama. Ya, atau kalau anaknya sudah cukup dewasa, salah seorang anak disuruh jadi moderator, ya. Untuk apa? Kurang lebih 5 menit merenungkan firman Tuhan, ya. Merenungkan bagaimana? Merenungkan tentang keluarga Nuh, keluarga yang kompak, yang melekat dengan Tuhan. Keluarga yang kompak itu melekat dengan Tuhan, dan keluarga yang kompak itu berkenan di hati Tuhan dan akan ditolong oleh Tuhan dalam masa yang sulit sekalipun. Demikian juga ya di masa yang sulit ya pandemi COVID-19 banyak kesulitan muncul. Kalau keluarga kompak takut akan Tuhan, sama-sama suka mencari Tuhan, maka keluarga pasti akan ditolong Tuhan. Gak usah panjang-panjang renungannya. Kemudian sharingkan, bagikan pertanyaan perenungan ya. Pertanyaan perenungannya apa? Tanya, keluarga kita udah kompak belum ya? Papa dan mama udah kompak belum nih? Anak-anak dengan orang tua udah kompak belum? Ya. Kalau rasanya belum kompak, berjanjilah, buat komitmen untuk semakin kompak. Bagaimana caranya supaya kompak? Semua berjanji untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan bukti mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah mentaati firman Tuhan dengan segenap hati. Buat perjanjian, buat komitmen ya. Kemudian penerapannya ya. Penerapannya tadi ya terus lakukan tiap hari mesbah keluarga ya. Renungkan firman Tuhan. Dan pada saat itu juga saling mengoreksi apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Ya. Terapkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, tutup dengan pengakuan dosa dan doa syafaat. Pengakuan dosa yang bagaimana? Kalau kita merasa mesbah keluarga kita masih belum teratur, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, pada tahun lalu Gembala Sidang sudah menyampaikan tentang mesbah keluarga, tetapi kami belum melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ampuni kami Tuhan, mulai hari ini kami mau melakukannya dengan setia. Ya, ada doa pengakuan dosa. Bahkan bukan hanya itu, kalau perlu, ya, ada saling pengakuan dosa dalam keluarga. Kalau suami salah kepada istri, istri salah kepada anak, anak bersalah pada orang tua, bahkan mungkin orang tua bersalah kepada anak, rendahkan hati, saling mengakui dosa dan mohon ampun kepada Tuhan. Wow, itu mesbah keluarga betul-betul akan menyala. Roh Kudus akan senang hadir di tengah-tengah keluarga yang mau merendahkan hati satu dengan yang lain. Kemudian doa syafaat. Puji Tuhan. Doakan Indonesia.
Doakan Bapak Presiden Jokowi, doakan NKRI, Kesatuan Negeri ini. Doakan, mohon kepada Tuhan supaya COVID-19, Tuhan minta kepada Tuhan, kalau boleh jangan lama-lama Tuhan. Engkau izinkan ini terjadi. Saya percaya COVID-19 ini serangan kuasa kegelapan atas seizin Tuhan. Tapi doakanlah pertobatan bangsa ini. Doakan pertobatan bangsa-bangsa di dunia. Sebab tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-8 berkata demikian, bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia, sehingga pertobatan akan terjadi di mana-mana. Bahkan di seluruh Indonesia akan terjadi pertobatan yang sungguh-sungguh. Orang akan mengenal kasih Tuhan, keselamatan yang pasti dalam Kristus Yesus. Haleluya. Dan akhirnya, ya, berjanjilah kepada Tuhan untuk mengasihi dan mentaatinya dengan hati yang bulat. Buat komitmen, ya. Buat perjanjian dengan Tuhan untuk mengasihinya dan mentaatinya dengan hati yang bulat, ya. Setiap orang yang ada dalam keluarga, ayah, ibu dengan sungguh-sungguh bersama-sama dengan anaknya berkomitmen, berjanji untuk mengasihi Tuhan dan mentaatinya dengan hati yang bulat. Sebab ia berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, maka kepenuhan Roh Kudus akan terjadi. Apakah kepenuhan Roh Kudus itu? Kepenuhan Roh Kudus adalah dipimpin, dikendalikan, dan dikuasai oleh Roh Kudus. Lebih dari sekedar berbahasa roh. Kepenuhan Roh Kudus adalah ketika seseorang dipimpin, dikendalikan, dan dikuasai oleh Roh Kudus. Dan hanya kepada orang yang bertekad bulat untuk mengasihi Tuhan dan bertekad bulat mentaati segala perintahnya, janji Yesus akan terjadi. Apa itu? Ya. Yaitu Roh Kuduslah yang akan menolong orang yang sudah berkomitmen untuk mengasihi dan mentaati Yesus dengan hati yang bulat. Ya. Jadi Roh Kudus akan menolong kita jika kita berkomitmen untuk mengasihi Tuhan. Dan bukti mengasihi Tuhan adalah kita juga berkomitmen untuk mentaati Dia dengan hati yang bulat, dengan hati yang sungguh-sungguh. Seperti ada tertulis, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan ku berikan kepadamu hati yang taat. Semua akan dikerjakan Tuhan dalam kita. Hati yang keras dibuang, hati yang taat diberikan, sehingga kita diberikan kemampuan untuk melakukan setiap kehendak Tuhan atas pertolongan Roh Kudus. Seperti yang dikatakan di sini, ya, Filipi pasal 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Roh Kudus yang ada dalam kita memberikan kesanggupan kepada kita untuk mentaati Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Karena kita sudah membuat komitmen untuk mengasihi dan mentaati Dia dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, amin. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku
ku dijadikan baru. Kurnya sekali lagi katakan, darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Mari kita siapkan roti dan anggur, yaitu tubuh dan darah Yesus Kristus. Betapa besarnya pengorbanan Kristus supaya kita memiliki hubungan pribadi dengan Dia. Betapa besarnya kasih Tuhan supaya segenap keluarga kita mempunyai hubungan intim dengan Dia. Bahkan keluarga kita bisa mengobarkan api Roh Kudus. Itu semua karena kasih karunia dan pengorbanan Kristus dimulai di kayu salib Golgota. Sebab itu mari kita akan bersama-sama makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Alkitab berkata, Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, serta memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita laksanakan perintah Tuhan ini dengan segenap hati kita. Kita makan bersama-sama dengan iman tubuh Kristus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang sudah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Jemaat yang Tuhan kasihi, cawan yang kita pegang ini adalah cawan perjanjian baru. Demikian kata Tuhan Yesus. Dan sudah dimeteraikan, sudah dilegalisir olehnya dengan darahnya sendiri. Sebab itu mari kita lakukan perintahnya. Kita minum bersama-sama perjamuan kudus darah Yesus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan sekali lagi sebelum kita berdoa. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Seperti yang dikatakan firman-Mu dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Kristus sendiri sudah memikul segala dosa kami di dalam tubuh-Nya di kayu salib. Sehingga kami mati terhadap dosa dan bisa hidup untuk kebenaran. Oleh karena itu, oleh bilur-bilur Yesus, engkau menjadi sembuh. Yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Yang terikat sudah dimerdekakan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Bahkan diubahkan menjadi baru. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin.
Mari kita tundukkan kepala untuk kita bersyafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur kalau kami boleh datang kepadamu, bahkan Tuhan Yesus, kami boleh bersatu hati dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Ini karena kasih-Mu Bapa, karena anugerah-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan Yesus menjadi milik-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur anugerah-Mu begitu besar atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau terus penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dalam diri kami Tuhan Yesus. Dan kami tidak membiarkan Tuhan roh-Mu hanya terdiam di dalam diri kami tanpa kami mengaktifkan Tuhan Yesus. Tetapi biarlah Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus, kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Dengan kekuatan dari roh-Mu Tuhan Yesus, kami rindu memberikan yang terbaik. Kami rindu untuk memuji Engkau. Kami rindu mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan, penuhi kami dengan urapan roh-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sehingga dalam kehidupan kami menjadi saksi Tuhan. Karena kami telah diberikan kuasa ya Tuhan. Kuasa untuk bersaksi. Kuasa untuk mempermuliakan nama Tuhan di luar sana Tuhan. Karena kami tahu Bapa, banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Banyak orang yang membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Keselamatan yang daripada Tuhan itu dinantikan oleh orang-orang yang ada di luar sana Tuhan. Untuk itu penuhi kami, karena kami tahu Tuhan, ketika kami kepenuhan dengan roh-Mu Tuhan, maka kami memiliki keberanian ya Tuhan Yesus. Kami berani untuk bersaksi Tuhan. Kami berani melakukan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus berkati setiap kami Tuhan Yesus dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu akan bertumbuh di dalam diri kami. Dan firman-Mu Tuhan Yesus kami lakukan dengan kuasa daripada roh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami terus Tuhan Yesus berdoa buat bangsa Indonesia Bapa. Kami rindu Tuhan, pemulihan terjadi atas bangsa kami. Kami rindu urapan-Mu terjadi atas bangsa kami Tuhan Yesus. Berkati Presiden Jokowi Tuhan, Pak Ma'ruf Amin Tuhan Yesus beserta dengan jajaran para menteri Tuhan Yesus, petinggi-petinggi negara yang ada Tuhan. Mari Engkau berkati Bapa, sebab mereka Tuhan Yesus tanpa Engkau mereka tidak akan mampu melakukan yang terbaik buat bangsa ini Tuhan. Mari Allah Kau pimpin Tuhan, dan terlebih berikan hikmat-Mu Tuhan Yesus, sehingga hamba-hamba-Mu ini sanggup memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan, biarlah itu daripada-Mu ya Tuhan, sehingga itu yang terbaik bagi bangsa kami Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan Yesus, untuk masalah penyakit pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mari Engkau tolong Tuhan Yesus. Mari Engkau berkati bangsa ini dengan pemulihan daripada Allah. Biarlah Tuhan, setiap kami berlindung Tuhan Yesus dalam Engkau Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu nyata atas setiap kami, atas bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Sehingga bangsa kami dipulihkan, bangsa kami dilindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah atas bangsa kami Tuhan. Dan kami juga terus berdoa Tuhan Yesus untuk rencana pelaksanaan masa new normal Tuhan. Biarlah Tuhan, rencana ini menjadi rencana yang terbaik, di mana aktivitas Tuhan akan dilakukan kembali. Baik itu Tuhan Yesus di bidang kesehatan Tuhan, di bidang industri Tuhan Yesus, di bidang pendidikan Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkarya Tuhan Yesus. Dan kami serahkan Tuhan setiap anak-anak sekolah yang akan memulai Tuhan Yesus mereka bersekolah kembali. Mari Tuhan, Engkau lindungi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Dari anak-anak yang terkecil sampai tingkat yang dewasa masa kuliah Tuhan. Mereka dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan,
Orang tua yang khawatir Tuhan Yesus melepaskan anaknya untuk kembali bersekolah. Mari Tuhan berikan kekuatan bahwa Engkaulah Allah perlindungan. Biarlah mereka mendoakan setiap anak-anak mereka. Sehingga Tuhan Yesus anak-anak mereka dalam perlindungan-Mu. Dan berikan kekuatan. Dan Tuhan Yesus setiap orang tua biarlah berharap sepenuhnya dan bersandar hanya kepadamu. Sebab Engkaulah tempat perlindungan yang sejati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat setiap orang-orang yang saat ini Tuhan mungkin kehilangan pekerjaan dengan masa-masa seperti ini Tuhan. Mereka Tuhan Yesus kesulitan dalam hal ekonomi Tuhan. Mereka kesulitan dalam hal rumah tangga mereka Bapa. Mari Tuhan. Engkau Allah yang sanggup untuk membuka jalan. Engkau Allah yang selalu Tuhan mampu untuk membukakan tingkap-tingkap langit Tuhan Yesus. Sehingga Engkau berkati setiap mereka Tuhan. Mari Bapa kami percaya sepenuhnya Tuhan. Engkau tidak akan tinggal diam Tuhan. Tetapi Engkau akan memberkati setiap mereka. Mereka mendapatkan pekerjaan yang baru. Penghasilan mereka Tuhan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kota Tegal. Biarlah perlindungan-Mu nyata atas kota kami Tuhan. Berkati kota kami lebih lagi Tuhan Yesus. Pemimpin kota ini, wali kota beserta dengan jajarannya Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau lindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami rindu Tuhan, melalui gereja-gereja-Mu di kota Tegal ini Tuhan Yesus. Maka dipulihkan kota Tegal. Dan kami rindu Tuhan, ada pertobatan yang terjadi di kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah sanggup, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan Engkau Allah yang berdaulat atas segala sesuatu Tuhan Yesus. Kami percaya Tegal dipulihkan, Tegal mengalami pertobatan, Tegal benar-benar Tuhan Yesus mengalami kemakmuran, damai sejahtera ada atas kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sakit Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah tega melihat mereka terbaring dengan kesakitan Tuhan. Engkau bahkan Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus, tidak hanya menyelamatkan kami tetapi menebus dosa, bahkan Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit. Untuk itu mari Engkau jamah Tuhan Yesus. Engkau jamah setiap mereka Tuhan. Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lihat mereka satu persatu Tuhan. Engkau datangi, Engkau jamah mereka satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, bahkan Engkau gantikan Tuhan Yesus organ-organ yang rusak di dalam tubuh mereka dengan organ-organ yang baru Tuhan. Sehingga mereka boleh menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan buat anak-anak-Mu yang sedang berulang tahun Tuhan Yesus, mari Engkau memberkati mereka. Terima kasih buat 1 tahun pertambahan umur buat mereka. Kami percaya Tuhan pertambahan umur mereka kena anugerah dan kemurahan Tuhan. Biarlah mereka tidak menyia-nyiakannya Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus, mereka memberikan yang terbaik dalam umur pertambahan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan, keberadaan mereka untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan tak lupa kami berdoa Tuhan Yesus buat gembala sidang Tuhan, Pak John Rusli dan Ibu Christine Tuhan Yesus. Mari Engkau memberkati para hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kasih kemurahan Tuhan nyata atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan dan kepenuhan oleh Roh-Mu nyata atas hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga Bapa, hamba-Mu mampu dengan kekuatan daripada-Mu Tuhan untuk menggembalakan setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Bahkan mempersiapkan jemaat-Mu Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anak yang siap Tuhan menyongsong kedatangan-Mu Bapa. Mari Bapa, urapan-Mu penuh atas hamba-Mu ini Tuhan. Hikmat-Mu, marifat, pewahyuan-Mu nyata atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan berkat-Mu nyata atas keluarga besar mereka. Pak Daniel yang ada di Hong Kong, Pak Timotius yang ada di Jakarta.
Tuhan Kau memberkati apa yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah Tuhan menjadikan berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami merasakan kasih anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur karena anugerah-Mu terus menyertai kami. Bahkan sepanjang hidup kami Tuhan. Kami merasakan Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Terpuji-puji Engkau Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami mengakhiri ibadah online kami. Tapi kami percaya persekutuan dengan Engkau tidak berakhir ya Tuhan. Selalu ada Engkau dalam diri kami, dalam diri setiap anggota keluarga kami. Kami mau Tuhan tetap mengasihi Engkau dengan hati yang bulat dan melakukan setiap perintah-Mu dengan komitmen yang penuh, karena kami percaya Roh Kudus akan menolong kami. Itu sebabnya kami mengakhiri pertemuan ini dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus tak pernah berhenti sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.